Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku sekalian, jumpa lagi dengan saya, Joko Purwono, di channel GEOL, Gameksata Online Yogyakarta. Melanjutkan tentang video yang kemarin, yaitu pembahasan soal-soal AKM untuk kelas 11 SMA. Ya, pada video yang kemarin itu seri pertama, dan sekarang menginjak seri yang kedua. Udah saya siapkan soal nomor 7 sampai dengan nomor 10. Untuk itu, sebelum kita mulai, saya tetap berpesan kepada adik-adik, tetap semangat ya. Walaupun ini hal yang baru, AKM, tapi tidak usah khawatir bahwa selain video seperti ini, tapi Gameksata juga menyiapkan buku dan pembahasannya yang sudah beredar banyak di sekolah-sekolah dan juga di YouTube juga ada. Untuk itu, bagi adik yang mau beli bukunya, bisa menghubungi Gameksata. Gitu ya. Di YouTube-nya ada penawaran khusus buku-buku dari Gameksata Online Yogyakarta. Oke? Untuk itu, langsung kita mulai soal yang pertama, yaitu soal nomor 7. Uang Ali Rp60.000 lebih banyak dari uang Beni ditambah 2 kali uang Cici. Jumlah uang Ali, Beni, dan Cici adalah Rp300.000. Selisih uang Beni dan Cici adalah Rp15.000. Pertanyaannya, uang Ali adalah berapa? Yang A, Rp66.000, B, Rp99.000, C, Rp153.000, D, Rp201.000, dan yang E, Rp240.000. Oke, mari kita bahas bersama. Pertama, kita buat persamaannya lebih dulu. Yang pertama ya, uang Ali saya sebut sebagai A, kemudian yang Beni itu pakai simbol B, dan Cici sebagai simbol C. Uang Ali Rp60.000 lebih banyak dari uang Beni ditambah 2 kali uang Cici. Bagaimana persamaan matematikanya? Begini. Ali A itu sama dengan Beni B ditambah 2 Cici ya, ditambah Rp60.000. Lihat bahasanya bahwa uang Ali Rp60.000 lebih banyak. Maka ditambahkan di sini, tambahkan Rp60.000. Kemudian persamaan yang kedua, jumlah uang Ali, Beni, dan Cici 300.000. A ditambah B ditambah C sama dengan 300.000 ya, 300.000. Kemudian persamaan yang ketiga, Beni dan Cici selisihnya ya, selisih. B dikurangi C. Selisihnya berapa? 15.000. 15.000. Di sini ada 3 variabel dan 3 persamaan. Maka kita menggunakan konsep eliminasi dan substitusi. Oke. Dari yang A ini akan saya rubah dulu ya. Yang A saya rubah, ini menjadi di sini aja. Ini A, ini B-nya pindah ke kiri jadi min B. Kemudian ini min 2C sama dengan 60.000. Nah, dari sini maka menjadi ini sama ini kita eliminasi dulu dengan cara apa? Saya pindah aja ya, pindah sini ya. 1 dan 2, 1 dan 2, 1 dan 2 di sini ya. A min B min 2C, A min B min 2C sama dengan 60.000. Kemudian A plus B plus C, A plus B plus C sama dengan 300.000. Ini yang dibuang yang A dulu ya. Nih, coret gini. Caranya apa? Dikurangi. Nah, begini. Dikurangi. Nah, karena ini lebih banyak yang bawah angkanya, maka jangan yang atas dikurangi yang bawah. Nanti negatif. Biar kita ngitungnya enak.
yang bawah dikurangi yang atas gitu aja. Kan sama saja ya. A dikurangi A habis. Nah, kemudian yang ini B dikurangi min B. Berarti B tambah B. 2B ya. 2B. Kemudian C dikurangi min 2C. Maka menjadi 3C ya. Ditambah 3C. Nah, ini menjadi 300.000 dikurangi 60.000 alias 240.000. Nah, B sama C nanti dikombinasikan dengan persamaan yang ketiga, yang ini. Ya. Coba kita lihat. B dikurangi C, taruh sini ya. B dikurangi C sama dengan 15.000. 15.000. Nah, supaya ini koefisiennya sama, langsung saja biar cepat kita kalikan 2. Ini 2. Ini dikalikan 2. Ini 15 juga dikalikan 2 menjadi 30 ya, 30. Nah, ini yang mau dibuang yang mana dulu? Yang mau dibuang yang B, yang koefisiennya sudah sama. Ya, dikurangi ya. Kurangi. Ini coret gini. 3C dikurangi min 2C, jadi menjadi 5C. 5C sama dengan 240.000 dikurangi 30.000, jadi 210.000. C-nya sama dengan 210.000 dibagi 5. Berapa, Dek? Ya, 42.000. Ini C-nya ya. Setelah ketemu C, maka untuk mencari B-nya yang paling gampang, ini C disubstitusi ke sini. Nih, oke ya. Ini 3-nya taruh sini. B minus C. C-nya 42.000 ya. B minus C-nya 42.000 sama dengan 15.000. Jadi B-nya sama dengan dipindah jadi plus ya. 42.000 tambah 15.000. Berapa, Dek? Ya, 57.000. Oke ya. Setelah ketemu B, maka yang terakhir kita mencari A. Dimasukkan di mana? Dimasukkan di sini. A plus B plus C. Sini ya. Oke. Ini saya bawa ke sini. A plus B plus C langsung dimasukkan aja. A-nya ditambah B-nya ini 57.000 ditambah C-nya. C-nya 42 ya. 42.000 sama dengan 300.000. Nah, ini turun ya angkanya. Nah, gini. Nggak apa-apanya nggak cukup, oke? Nah, kalau begitu, maka menjadi A sama dengan 300.000 dikurangi ini berapa ini? Ini 5 sama 4, 9. 99 ya. Dikurangi 99.000. 300.000 dikurangi 99.000. Berapa, Dek? 201.000. Jadi jawabannya untuk uang Ali adalah 201.000. Yang mana? Jawabannya ini ya. Yang D. Saya ulangi lagi. Jadi ini menggunakan konsepnya adalah atau metodenya eliminasi dan substitusi. Oke ya, karena 3 persamaan dengan 3 variabel. Oke, kita teruskan ke nomor selanjutnya. Kita teruskan ke nomor 8. Tono rajin menyimpan uang di suatu tempat di rumahnya. Pada bulan pertama menyimpan uang sebesar Rp5.000 per hari. Jadi ya, per hari ya. Bulan kedua menyimpan uang sebesar 7.500 per hari. Jadi meningkat. Bulan yang ketiga menyimpan uang sebesar 10.000 per hari ya. Dan seterusnya selama 1 tahun. Dengan perhitungan 1 bulan itu 30 hari dan 1 tahun itu 12 bulan. Setelah 1 tahun, uang hasil simpanan akan dibelikan sebuah laptop. Jika harga laptop adalah
7 juta rupiah, maka A. Harga laptop sama dengan uang hasil simpanan. B. Harga laptop lebih kecil dari uang hasil simpanan. C. Harga laptop kurang dari uang hasil simpanan ditambah 200.000. D. Harga laptop sama dengan uang hasil simpanan ditambah 250.000 rupiah. Sedangkan yang E, harga laptop sama dengan uang hasil simpanan ditambah 300.000 rupiah. Oke, ayo kita lihat pembahasannya. Ini kalau kita lihat dari topiknya, itu babnya adalah bab deret aritmetika. Oke, jadi ya, kita lihat datanya dulu. Pada waktu menyimpan uang yang bulan pertama, ini dalam deret disebut sebagai suku pertama. Suku pertama itu simbolnya apa, Dek? A. Suku pertamanya, kalau 5.000 per hari, 1 bulan 30 hari, maka dalam 1 bulan yang pertama, itu uang simpanannya 5.000 dikalikan 30. 150.000. Ini ya. Jadi saya tulis 5.000 dikalikan 30 hari sama dengan 150.000. Ini bulan pertama. Nah, sekarang kita lihat pada bulan yang kedua itu naik dari 5.000 menjadi 7.500. Naiknya berapa? Naiknya 2.500, tapi itu per hari. Sehingga kalau dalam 1 bulan itu naiknya 2.500 dikalikan 30. Ketemunya berapa? 75.000. Itu berarti kenaikan untuk tiap bulan, ya. Maka kenaikan tiap bulan itu disebut sebagai beda. Simbolnya apa? B, ya. Bedanya adalah, beda itu kenaikannya, ya. Itu 2.500 per hari, ya, dikalikan 30 hari. Ini per bulan. Kita hitungannya semuanya per bulan pokoknya. Jadi ini 75.000. Oke. Sedangkan pertanyaannya, ini kan terus ya, meningkatnya stabil terus sampai 1 tahun. 1 tahun dengan asumsi 12 bulan. Sehingga di sini yang ditanyakan adalah jumlah suku atau SN. SN di mana N-nya itu 12. Berapa tabungan selama 1 tahun? Itu berarti N-nya 12. SN rumusnya masih ingat ya? N per 2 dalam kurung 2A ditambah N min 1 kali B. Oke, sekarang kita masukkan. Di sini S-nya S12. S12 ya, langsung 12 dibagi 2. 2 kali A. A-nya berapa tadi? Ini ya, 150.000 ditambah N min 1. 12 dikurangi 1, 11. B-nya berapa? 75.000. Aduh. Nah, ini. Oke. Kita teruskan. 12 dibagi 2 ya. 6. Ini berapa? 300.000. Ditambah 75 kali 11 berapa, Dek? 75 dikalikan 11. 57 ya. 5 2 8 825 ya. 825.000. Oke, bisa hapus dulu. Nah, dengan demikian maka total tabungannya menjadi 6 dikalikan ini berapa, Dek? 825 tambah 300 berarti 1.125 ya, 1.125.000. Nah, berapa ini? 1.125 dikalikan 6. 1.125 dikalikan 6. 30, 3, 12, 15, 1, 6, 7, 6. 6750 ya. 6750. Nolnya 3. Nah, ternyata tabungan 1 tahun itu adalah 6.750.000. Nah, sekarang bagaimana kalau untuk berhubungan dengan laptop
yang harga laptopnya itu 7 juta. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini kalau untuk beli laptop itu masih kurang sebanyak Rp250.000. Nah, kita lihat jawaban yang paling tepat kalimatnya yang mana. Yuk. Yang A, harga laptop sama dengan uang hasil simpanan. Enggak, beda ya, selisihnya 250.000. Yang B, harga laptop kurang dari uang hasil simpanan. Salah, harga laptop masih lebih tinggi ya. Yang C, harga laptop kurang dari uang hasil simpanan ditambah 2.000. Salah. Yang D, harga laptop tadi berapa? 7 juta ya, sama dengan uang hasil simpanan, ini 6.750 ditambah 250.000. Betul ya? Oke, jadi kesimpulannya jawabannya adalah yang D. Nah, yang ini. Ini soal tidak terlalu sulit, karena ini adalah hanya konsepnya deret aritmetika. Asal adik tahu rumusnya begini, bisa menerjemahkan cerita tadi ke dalam bahasa matematika, maka sangat mudah tinggal masukkan ke dalam rumus. Oke, kita teruskan ke nomor selanjutnya. Oke adik-adik, kita teruskan ke nomor 9 ya. Diagram berikut menyatakan sebuah bola yang dilempar mendatar dari tepi jurang dengan kecepatan 10 meter per sekon. Bola tersebut bergerak mengikuti lintasan parabola seperti gambar dan mencapai tanah dalam waktu T sekon. Dan pada jarak mendatar D dari dasar jurang. Abaikan gesekan ya. Nah, kemudian ini diagramnya, ini kecepatan mendatarnya 10 meter per sekon dan sampai di sini ini jaraknya D, dan dari pertama bergerak sampai mencapai tanah itu waktunya T sekon. Jika sekarang bola yang identik artinya sama persis ya, yang identik dengan bola pertama dilempar mendatar dari tempat yang sama dengan kecepatan 20 meter per sekon. Nah, maka bola akan mencapai tanah pada A, selang waktu setengah T sekon dari saat dilempar pada jarak D dari dasar jurang. Yang B, selang waktu setengah T sekon dari saat dilempar pada jarak 2D dari dasar jurang. Yang C, selang waktu T sekon dari saat dilempar pada jarak D dari dasar jurang. Yang D, selang waktu T sekon dari saat dilempar pada jarak 2D dari dasar jurang. Dan yang E, selang waktu 2T sekon dari saat dilempar pada jarak 2D dari dasar jurang. Oke, mari kita analisa bersama-sama. Sekarang kita cari apakah betul dengan kecepatan yang tadinya 10 sekarang menjadi 20 meter per sekon, apakah berpengaruh terhadap waktu sampai di tanah. Rumusnya begini. Yang pertama ya, waktu untuk mencapai tanah itu cukup pakai dasar ketinggian. Jadi kalau ini, misalkan tingginya saya sebut sebagai H, maka waktu untuk mencapai tanah itu pakai rumus begini. H sama dengan setengah GT kuadrat. Dari persamaan ini, kalau saya ambil T-nya, T sama dengan gitu, maka menjadi 2H per G di akar. Nah, coba kita lihat di sini. Ternyata, waktu untuk mencapai tanah, T, tergantung dari ketinggian H. Kalau gravitasi, oke lah itu konstan ya. Artinya begini, kalau selama tingginya itu sama, maka walaupun kecepatannya ini dirubah, nanti sampai di tanah, tetap saja waktunya sama. Oke ya, jadi kesimpulan pertama, T itu tetap sama. Tetap sama. Nah, sekarang yang berpengaruh apanya dengan dirubahnya kecepatan? Yang berpengaruh adalah dari rumus ini. Jarak ya, D ini, itu rumusnya kan begini. D, jarak, itu rumusnya adalah kecepatan V dikalikan waktu, T. Nah, pada waktu jaraknya D, kecepatannya V, ini T. Nah, sekarang bagaimana kalau V-nya menjadi 2 kali? Kan tadinya 10, sekarang menjadi 20. Artinya kan 2 kali. Kalau 2 kali, maka ini menjadi 2 kali. Dengan menjadi 2 kali, maka otomatis D-nya itu nanti akan menjadi 2 kali. Karena T-nya kan tetap.
ya, T-nya tetap. Sehingga kalau ini saya bikin menjadi 2 kali, 2V gitu, maka D yang kedua, D aksen ini aja ya. D aksen itu akan menjadi V aksen kalikan T, di mana V aksennya itu 2 kali, menjadi D aksen sama dengan 2V kalikan T. Nah, ini kan menjadi V kalikan T, ini kan D. Jadi ini menjadi apa? Menjadi 2D. Kesimpulannya, dengan dinaikannya kecepatan menjadi 2 kalinya, atau 20 meter per sekon, maka jarak mendatarnya ini yang semula D sekarang menjadi 2D, gitu ya. Semakin jauh, kalau mula-mula cuma segini, nanti ini jadi jauh, 2 kalinya, tapi waktunya sama. Oke, coba kita lihat jawabannya. Yang tepat yang mana? Coba jawabannya ya, ini saya hapus dulu. Ini mengganggu pemandangan deh. Coba kita lihat. Yang tepat yang mana? Dari A, B, C, D. Oke ya, coba. Selang waktu T-nya sekon dari saat dilempar pada jarak 2D dari dasar jurang. Kalau begitu, dari semuanya ini, yang tepat adalah yang D. Ini. Selang waktunya tetap T sekon dari saat dilempar. Nggak berpengaruh ya. Tapi jaraknya menjadi 2D. Menjadi semakin jauh dari semula. Nih. Oke. Jadi, disimpulkan jawabannya adalah yang D. Nomor 10, nomor terakhir untuk pertemuan kali ini. Diagram berikut menggambarkan muka gelombang yang dihasilkan oleh suatu sumber titik yang bergerak ke kanan pada medium yang homogen. Homogen itu artinya mediumnya serba sama ya. Pengamat berada pada titik A dan titik B. Oke, next gambarnya. Nah, coba lihat adik-adik. Ini gelombang, ini titik A, pengamatnya di sini. Ini titik B ya, gelombangnya merambatnya ke kanan. Ini V sumber, itu kecepatan sumber bunyi maksudnya. Atau sumber gelombang lah ya. Bisa bunyi, bisa apapun. Kemudian jika dibandingkan dengan frekuensi dan panjang gelombang yang diamati oleh pengamat di A, maka jika diamati di B, hasil pengamatan menunjukkan bagaimana? Coba kita lihat jawabannya yang A. Frekuensi lebih besar dan panjang gelombang lebih kecil. Yang B, frekuensi lebih besar dan panjang gelombangnya lebih besar. Yang C, frekuensi lebih kecil dan panjang gelombangnya lebih kecil. Yang D, frekuensi lebih kecil dan panjang gelombang lebih besar. Yang E, frekuensi lebih besar dan panjang gelombangnya tetap. Oke. Coba kita amati ke gelombangnya atau sumber gelombangnya ya, itu bergeraknya ke kanan. Nah, bagaimana untuk mengamati di A dengan di B? Otomatis semakin mendekati, misalkan kita mendengarkan apa ya, gelombang bunyi ada sirine ya. Kalau kita berdiri tetap gitu, nggak usah bergerak, tapi ada mobil polisi atau apa yang patroli sambil membunyikan sirine mendekati kita, maka dari efek Doppler ya, itu mengatakan bahwa frekuensi yang terdengar oleh pendengar itu menjadi lebih besar kalau mendekat. Nah, otomatis dari kesimpulan itu frekuensi di B itu menjadi lebih besar dari frekuensi di A, sesuai dengan ini arahnya merambatnya kan dari A menuju B kan dek. Nah, maka berarti frekuensi B lebih besar daripada frekuensi A. Terus bagaimana dengan panjang gelombang? Apakah ada kaitannya? Ada. Rumusnya begini, rumusnya itu bahwa panjang gelombang lambda itu rumus dasarnya adalah kecepatan merambat V ya dibagi frekuensi. Nah, dari sini terlihat secara matematis bahwa panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi. Artinya, kalau frekuensinya besar, panjang gelombangnya kecil. Kalau frekuensinya kecil, panjang gelombangnya besar. Itu artinya berbanding terbalik. Jadi dari kesimpulan itu, tadi kan FB-nya lebih besar daripada F di A. Otomatis, panjang gelombangnya dibalik. Lambda B menjadi lebih kecil dari lambda yang A. Nah, coba kita lihat di jawabannya.
Nah, ini kan dibandingkan ya, berarti frekuensinya lebih besar dan panjang gelombangnya lebih kecil. Oke ya. Yang A itu jawabannya tepat sesuai dengan apa namanya? Analisa kita. Frekuensinya lebih besar dan panjang gelombangnya lebih kecil. Oke ya, langsung kita simpulkan bahwa jawabannya yang betul adalah yang A. Ini hanya analisis biasa, Dek. Kalau adik tahu rumus ini, maka secara sepintas langsung bisa ditebak bahwa yang namanya frekuensi dengan panjang gelombang itu tidak boleh sama. Satu besar, satunya kecil. Kenapa? Berbanding terbalik. Oke. Demikian tadi adik-adik pertemuan untuk kali ini ya, pada seri yang kedua. Dan jangan lupa ikuti terus videonya untuk seri-seri yang berikutnya, yaitu nomor-nomor selanjutnya. Masih tetap di channel Geol dan masih membahas soal-soal AKM kelas 11 SMA. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa saya ingatkan, like dan share serta komen. Dan bagi yang baru bergabung, jangan lupa subscribe. Satu kali saja. Oke? Ya, salam sukses, salam sehat dari saya, Joko Purwono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu tujuan, Gamma Eksakta.